Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jumlah lagi dengan program usaha kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, hasil kalkulasi CNBC Indonesia Intelligence Unit atau CIIU memperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 2.478 triliun atau sekitar 167 miliar US dollar dana hasil ekspor dari eksportir asal Indonesia disembunyikan atau disimpan di sistem perbankan Singapura. Nilai itu diperoleh dari rata nilai ekspor Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2022 dikurangi dengan estimasi jumlah dolar Amerika Serikat milik eksportir yang dikonversi ke rupiah. Mengapa dana hasil ekspor dari eksportir asal Indonesia disimpan di sistem perbankan Singapura? Apakah perekonomian Indonesia kurang darah? Apakah kegemaran eksportir menyimpan dana di perbankan luar negeri membuat surplus perdagangan tidak membekas bagi rakyat Indonesia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang ekonom yakni Bung Julian Sigit. Assalamualaikum Bung Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, ini luar biasa nih. Baik Bung, ini kan ada kasus kasus sembunyi-sembunyian gitu ya. Main petak umpet ini. Itu ada temuan didasarkan pada hasil kalkulasi CNBC Indonesia Intelligence Unit dan hasil ekspor atau DHE dari eksportir asal Indonesia yang besarannya 2.478 triliun itu disembunyikan atau disimpan di sistem perbankan Singapura. Nah, apa benar ini, Bung? Apakah ini kabar baik? Lalu Ya, dampaknya gimana ini? Silakan, Bung Julian. saya kira gini ya, ini hasil riset ini, hasil temuan ini kan sebetulnya semakin mempertegas, ya, mempertegas dengan statement-statement atau hasil-hasil riset yang sebelumnya gitu, bahwa memang banyak dari pengusaha-pengusaha kita yang dia itu atau tidak hanya pengusaha ya, tetapi penguasa juga ya, termasuk juga para pejabat yang dia itu menyimpan dananya di luar negeri. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, poin yang ingin tegaskan juga, kalau kita melihat dari potret yang hasil riset ini dari CIIU ini ya, ini menarik sebetulnya itu dan semakin mempertegas apa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa pendapatan di sektor pertambangan di Indonesia itu sangat luar biasa, sangat-sangat besar. Sampai kalau kita melihat statement dari Prof. Mahfud MD itu mengatakan kalau sektor pertambangan ini dikelola dengan baik, ya, artinya dengan efisien, dengan profesional, tidak ada unsur KKN, maka hampir dipastikan setiap warga negara Indonesia itu bisa memperoleh pendapatan ya itu 30 juta tanpa mereka bekerja pun. Artinya ini sangat besar. Tapi karena ada kebocoran dan lain sebagainya, akhirnya ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia, tidak terasa oleh rakyat Indonesia. Itu hanya dinikmati oleh segelintir orang gitu. Nah, termasuk diantaranya adalah para pengusaha-pengusaha ini yang dia notabene semakin memperkaya dirinya sendiri. Jadi uang hasil, kalau di sini sebutkan kan dana DHE ini kan dana hasil Ekspor dana gitu ya. hasil ekspor ya. Dana hasil ekspor, kalau kita melihat kan salah satu keunggulan yang memperbesar cadangan devisa itu kan kita dari ekspor-ekspor tambang ya, hasil-hasil tambang. Nah, tetapi nampaknya ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi gitu. Jadi hasil dana-dana hasil eksplorasi tambang itu justru banyak parkir di negara-negara luar. Nah, ini kan juga sekaligus mempertegas
kenapa mereka melakukan hal tersebut gitu. Nah, jangan-jangan satu di antaranya adalah memang sebagai misalkan kalau kita melihat sebagai pengusaha pribumi sendiri ya, dia itu kurang meyakini ekonomi Indonesia itu stabil tidak gitu. Artinya jangankan orang lain ya, orang pribumi sendiri juga masih meragukan ya. Itu kan logikanya seperti itu. Yang kedua, memang iklim investasi termasuk ya birokrasi yang korupsi dan nepotisme ini menghambat investasi. Apalagi kalau kita kaitkan dengan misalkan pajak yang sangat progresif terjadi di Indonesia, ini akan semakin orang itu lebih baik menyimpan dananya ya di luar negeri. Mereka selain mendapatkan kepastian, mendapatkan keuntungan, kemudian potensi ekonomi value added-nya lebih signifikan, termasuk ya nilai tukar dari mata uangnya sendiri lebih menjanjikan dibandingkan dengan dalam konteks Indonesia rupiah. Ya, saya kira ini sangat menarik hasil temuan dari data yang mencapai 2.400 hampir 2.500 triliun ini kan. Ini menarik sebetulnya. Nah, begitu untuk statement pertama. Baik, Bung Julian. Ini kan kok suka banget gitu ya mereka ini menyimpan di luar negeri gitu. Nah, apakah ini Undang-Undang Nomor 99 tentang sistem devisa ini yang ini merupakan warisan IMF. Ini bahaya, ya, bahaya tak kata orang Jawa gitu, dan tidak relevan buat perekonomian Indonesia saat ini, Bu. Ya, silakan. Ya, kalau kita melihat memang undang-undang tahun 2000 Undang-Undang Nomor 24 tahun 99 ini memang kalau kita melihat ini nampaknya ada poin-poin yang memang kalau kita melihat ini sudah tidak reliabel dengan kondisi hari ini gitu. Yang cenderung ekonomi kita sudah sangat terbuka gitu ya. Kemudian juga di satu sisi kita memiliki transaksi valuta asing atau devisa yang sangat mobile. Mungkin kondisi ini kalau kita melihat undang-undang ini kan dibuat dalam kondisi yang pada saat itu, sementara kondisi hari ini ya transaksi itu antar negara sangat mobile. Nah, ini menjadi catatan juga sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks regulasi ini ada perlu adanya perubahan-perubahan yang sistematis gitu. Nah, kalau dikaitkan kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini menjadi menarik sebetulnya kalau dikaitkan bagaimana apakah ada pihak yang diuntungkan dari regulasi ini. Saya kira kalau kita melihat fakta yang terjadi justru tadi kenapa orang lebih tertarik menyimpan dananya di luar ya dibandingkan dalam negeri ya karena tadi ya mereka akan dikejar-kejar lewat pajak, kemudian juga birokrasi dan lain sebagainya. Sementara kalau mereka menginvestasikan dananya di luar, mereka cenderung lebih stabil ekonominya. Sehingga kalau dalam konteks ekonomi atau pengusaha, ketika mereka dihadapkan dengan situasi kondisi investasi, cenderung mereka akan lebih memilih yang lebih safety. Nah, iklim investasi di Indonesia itu sangat fluktuasi ya, sangat rentan terhadap gejolak-gejolak ya. Beda dengan di negara seperti Singapura, mereka sangat tertarik meskipun negaranya kecil, tetapi iklim investasi dan bisnisnya sangat menjanjikan. Nah, ini yang terjadi. Jadi ini juga sekaligus mempertegas juga ya statement bahwa jika kita kan cinta terhadap negeri ini, ya sebaiknya dana-dana yang diparkir di luar itu kemudian dibawa ya ke dalam negeri untuk mengembangkan sektor ekonomi gitu. Ini jadi catatan karena faktor devisa itu dalam konteks ini dana-dana yang hasil ekspor ini kalau diputar diinvestasikan dalam negeri berapa banyak atau berapa ribu atau berapa juta orang yang bisa bekerja ya di sektor ini dan sebagainya. Tapi kan karena itu diparkir di luar negeri, akhirnya yang banyak menikmati dampak atau ekonomi value added-nya itu adalah negara luar. Nah, berkaitan dengan regulasi ini tentu sebetulnya harus ada penyesuaian lebih signifikan. Saya kira seperti itu, Oh, Mas Senang. baik, jadi kita nggak bisa nyalahkan mereka juga kan gitu ya, karena iklimnya di Indonesia belum belum safe untuk melakukan itu. Nah, ini apa kira-kira, Bung, ya,
kalau saya boleh ngatakan ini juga harus hati-hati gitu ya. Pemerintah ini gagal gitu ya, merumuskan konsep dan politik finansial yang pro rakyat. Ini kan serba salah gitu, mau nanam di Indonesia juga kondisinya kayak gitu, sementara kita juga kasihan melihat, rakyat Indonesia yang butuh, eee, kebangkitan ekonomi. Nah, kira-kira apa, solusinya agar eee, kedaulatan keuangan di dalam negeri ini stabil dan kalau memang nggak bisa ya sistemnya alternatifnya gimana gitu, Bu? Silakan. Oke, ini kalau kita menjelaskan secara runtut, nampaknya sangat rumit kalau kita menyelesaikan fenomena hari ini gitu ya. Maksudnya rumit itu gini, orang dalam konteks sebagai seorang pengusaha, dia akan memutarkan uangnya itu berharap dapat keuntungan, iklimnya yang bagus gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat contoh aja kita kasus mata uang ya. Mata uang rupiah ini di Indonesia kan ini menurut saya ya, orang lebih lebih tertarik menyimpan dalam bentuk misalkan kalau dibandingkan rupiah dengan dolar, tentu akan lebih cenderung tertarik menyimpan dalam bentuk dolar. Makanya tidak heran banyak dari para pengusaha termasuk penguasa di negeri ini kan dia banyak menyimpan asetnya dalam bentuk dolar gitu dibandingkan dengan rupiah. Sehingga mohon maaf juga ya bullshit dengan statement cinta terhadap negeri ini tapi justru banyak menggunakan dolar dibandingkan dengan rupiah. Nah, itu salah satu poin yang kalau kita melihat bahwa sistem mata uang juga kita sangat-sangat rentan gitu ya, sangat rentan dan gapnya sangat jauh dengan dolar. Ya kita akan lebih aman menyimpan dalam bentuk dolar dibandingkan dengan rupiah. Jadi sangat rentan rupiah itu. Nah yang kedua, kalau kita kaitkan dengan politik finansial anggaran, ini menjadi poin-poin penting. Kalau kita melihat banyak di antara negara atau dalam konteks ini rakyat yang mengakses ya sektor finansial atau keuangan di industri keuangan misalkan perbankan itu kan yang banyak menikmatinya itu justru masyarakat cenderung masyarakat kelas atas itu bukan kelas menengah. Kenapa? Ini terjadi. Jadi akses yang sangat sulit, istilahnya itu kan ketika kita mengajukan pembiayaan permodalan untuk pembesaran usaha, itu kan ada beberapa kriteria. Salah satu di antaranya adalah jaminan kolateral. Siapa yang bisa memiliki akses jaminan kolateral? Ya, selain dari pengusaha-pengusaha kelas kakap gitu kan. Akhirnya masyarakat kelas menengah bawah itu tidak bisa bankable, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perbankan, sektor keuangan. Sehingga yang menikmati sektor keuangan hari ini adalah justru masyarakat kelas atas gitu. Nah, di satu sisi masyarakat kelas menengah ke bawah itu dibebankan dengan bunga yang sangat tinggi gitu, ya, dan sangat mencekik. Tentu bunga yang sangat tinggi ini kalau kita kaitkan dalam konteks ekonomi makro, ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi, ya. Orang para pengusaha kecil atau menengah UMKM ketika dia akan mengembangkan usaha perlu modal, sementara ketika dia akan mengajukan pembiayaan permodalan ke perbankan, mereka diberikan beban bunga yang sangat besar. Tentu mereka akan cenderung lebih menahan diri untuk mengajukan pembiayaan karena mereka ditetapkan dengan beban bunga yang sangat besar. Nah, ini juga menjadi PR pemerintah. Bagaimana sebetulnya agar ya sektor politikal finansial ini juga bisa diakses terutama oleh masyarakat menengah ke bawah gitu. Yang notabene kalau kita lihat itu adalah UMKM. Nah, kalau kita melihat politikal finansial hari ini itu cenderung tidak pro terhadap masyarakat secara luas gitu. Ya. Ini yang terjadi. Maka dari itu menjadi PR kita bersama bagaimana menciptakan politika finansial itu yang betul-betul istilahnya itu bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya para konglomerat semata gitu. Hari ini kalau saya katakan itu bagaimana kebijakan-kebijakan misalnya yang dilakukan atau dikeluarkan pemerintah itu cenderung pro terhadap masyarakat atau para pemilik modal, pengusaha kelas atas. Ya, ini yang terjadi. Maka dari itu ini harus diupayakan. Nah, tinggal kan bagaimana kita mencari format-format solusi itu. Ya, kalau misalkan dalam konteks kerangka sistem ekonomi kapitalis sangat wajar. Namanya juga kapitalis, ya kapital, ya itu pemilik modal. Maka kalau ingin
melakukan sebuah perubahan dengan kerangka sistem ekonomi kapitalis yang liberal, dia akan cenderung ya apa namanya boleh dikatakan pro terhadap pemilik modal. Maka tidak heran sistem politikal finansial hari ini cenderung pro terhadap pemilik modal gitu. Ini jadi faktor penyebabnya itu, ya. Saya kira seperti itu Mas Nanang. Baik, luar biasa. Semoga ini didengarkan oleh para penguasa negeri ini sehingga bisa memberikan ya solusi dan perubahan sistem yang tepat buat negeri ini. Baik, terima kasih Bung Julian atas pemaparannya. Semoga Bung Julian senantiasa dilindungi oleh Allah dan eh, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik. Pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Julian. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nan Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.